Ada sebuah kutipan dari salah satu guru bahasa Inggris saya, seorang Marian kecil bernama Tuan Fish. Dia memiliki kutipan hebat yang mengatakan, "Istirahatlah di akhir, bukan di tengah-tengah." Dan itu adalah sesuatu yang selalu saya pegang. Teguh, Anda tahu, saya tidak akan beristirahat. Saya akan terus berusaha sekarang. Ada banyak jawaban yang tidak saya miliki, bahkan pertanyaan yang tidak saya miliki. Tetapi saya hanya akan terus berjalan, dan saya akan memecahkan hal-hal ini. Seiring berjalannya waktu, benar Anda hanya perlu terus membangun. Dengan cara itu, jadi saya mencoba untuk menjalaninya. Sepanjang waktu saya punya tujuan. Saya ingin menjadi salah satu pemain bola basket terbaik yang pernah bermain. Dan apa pun di luar jalur itu, saya tidak punya waktu untuk itu pada usia berapa. Tujuan itu menjadi sangat jelas. Saya membuat kesepakatan itu dengan diri saya sendiri pada usia 13 tahun. Pada usia 13 tahun, sangat jelas tentang hal itu, sangat jernih. Dan dari mana inspirasi itu datang? Kecintaan pada permainan. Tantangannya, seperti saya akan menonton Magic bermain, saya akan menonton Michael bermain, dan saya akan melihat mereka melakukan hal-hal yang luar biasa ini, dan saya berkata, "Anda tahu bisakah saya mencapai level itu?" Saya tidak tahu, tapi mari kita cari tahu. Saya memiliki musim panas di mana saya bermain bola basket ketika saya berusia sekitar 10 atau 11 tahun, dan di sinilah saya bermain, dan saya tidak mencetak satu poin pun. Sepanjang musim panas, saya ingat menangis, karenanya kecewa. Karenanya ayah saya hanya memeluk saya dan berkata, "Dengar, apakah kamu mencetak 0 atau mencetak 60 poin, saya akan tetap mencintaimu apapun yang terjadi." Wow, sekarang itu adalah hal terpenting yang dapat Anda katakan kepada seorang anak. Karena dari sana saya merasa seperti oke. Itu memberi saya semua kepercayaan diri di dunia untuk gagal. Tapi persetan dengan itu, saya akan bukanlah mencetak 60 poin dari sana. Saya langsung bekerja hanya saya bertahan dengan itu. Saya terus berlatih. Saya pikir saat itulah gagasan untuk memahami pandangan jangka panjang menjadi penting. Karena saya tidak akan mengejar anak-anak ini dalam seminggu, saya tidak akan mengejar mereka dalam setahun benar. Jadi saat itulah saya duduk dan berkata, "Oke, ini akan membutuhkan pemikiran. Baiklah, apa yang ingin saya kerjakan dulu? Baiklah menembak, baiklah, mari kita selesaikan ini. Mari fokus pada ini setengah tahun, 6 bulan tidak melakukan apa selain menembak ketika saya kembali musim panas. Berikutnya saya sedikit lebih baik. Saya mencetak yaitu tidak banyak benar, tapi saya mencetak 12, 13 poin. Lalu 14 poin datang di paruh belakang, usia 13-14 tahun. Dan kemudian saya menghajar semua orang. Apa yang harus saya lakukan adalah mengasah dasar-dasar dan fundamental. Yah, mereka mengandalkan atletis dan kemampuan alami mereka. Dan karena saya berpegang pada fundamental itu, akhirnya menyusul mereka. Dan kemudian tubuh saya, Anda tahu, lutut saya berhenti sakit. Saya tumbuh ke dalam postur saya, dan kemudian dimulailah permainannya. Wow, sekarang apakah Anda selalu kompetitif? Sejak Anda lahir, Anda super kompetitif. Kompetitif. Dengan hal-hal yang saya ikuti. Jadi saya suka. Saya akan mengatakannya kepada Anda dengan cara ini. Jadi seperti Anda tahu, bola basket bagi saya adalah hal yang paling penting. Jadi, semua yang saya lihat, apakah itu acara TV, apakah itu buku yang saya baca,
orang-orang yang saya ajak bicara. Semuanya dilakukan untuk mencoba belajar bagaimana menjadi pemain bola basket yang lebih baik. Segalanya. Dan jadi, ketika Anda memiliki sudut pandang itu, maka secara harfiah dunia menjadi perpustakaan Anda untuk membantu Anda menjadi lebih baik dalam keahlian Anda. Jadi, pada usia 13 tahun, saya punya daftar buruan, dan jadi Anda tahu, mereka biasa melakukan peringkat ini. Itu adalah peringkat bola basket, Street and Smith, dan saya tidak ditemukan dimanapun, karena saya seperti 6 kaki 4 inci, kurus kerontang, seperti 160 pon. Saat basah kuyup, jadi saya berada di urutan ke-57 dalam daftar, dan jadi saya akan melihat 56, 55 sampai ke nomor 1. Siapa pemain-pemain ini? Saya harus memburu mereka benar. Dan jadi itu menjadi misi saya di sekolah menengah, adalah untuk mencentang setiap orang lain semua. 56 nama lainnya memburu mereka dan menjatuhkan mereka. Jadi saya akan mengukur Anda dan melihat apa kekuatan dan kelemahan Anda, bagaimana Anda mendekati permainan, apakah Anda konyol tentang hal itu, apakah Anda bodoh tentang hal itu, apakah Anda bagus dalam hal itu hanya karena Anda lebih besar dan lebih kuat dari orang lain. Benar. Atau apakah sebenarnya ada pemikiran dan keterampilan yang Anda masukkan ke dalamnya? Benar. Dan ketika saya bermain, saya akan bermain pada kelemahan saya. Anda selalu mengerjakan hal-hal selama pertandingan itu, di mana saya lemah tembakan, lompat, tarik tangan kiri, permainan pos benar. Jadi saya punya strategi. Ya, seperti apa sebenarnya etos kerja Anda, dan berapa lama Anda tetap disiplin maksud. Saya setiap hari, maksud saya, sejak Anda tahu 20 tahun, itu adalah proses setiap hari, dan mencoba mencari tahu kekuatan dan kelemahan. Sebagai contoh kemampuan melompat, kawan lompatan vertikal saya adalah 40, bukan 46 atau 40. 40. 5 tangan saya besar, tapi tidak masif. Benar, jadi Anda harus mencari cara untuk menguatkannya, agar tangan Anda cukup kuat untuk bisa mencengkeram bola dan melakukan hal-hal yang perlu Anda lakukan. Kecepatan saya cepat, tapi tidak sangat cepat. Saya kencang, tapi tidak konyol kencangnya. Benar, jadi saya harus lebih banyak mengandalkan keterampilan. Saya harus lebih banyak mengandalkan sudut saya. Harus lebih banyak mempelajari permainan dan tapi saya menikmatinya. Jadi seperti sejak saya tidak ingat kapan saya mulai menonton permainan. Saya mempelajari permainan dan itu tidak pernah berubah. Bagaimana rasanya kalah bagi Anda? Itu mengasyikan. Karena itu berarti Anda memiliki cara berbeda untuk menjadi lebih baik. Ada hal-hal tertentu yang dapat Anda ketahui, yang dapat Anda manfaatkan benar. Kelemahan tertentu yang terungkap, yang perlu Anda perbaiki. Tetapi hal tersulit adalah menghadapi hal-hal itu. Anda harus melihat realitas. Situasi Anda tahu, seperti bagi saya ini. Bukan Anda tahu. Anda agak harus mengalahkan ego Anda sendiri, benar. Dan kemudian, setelah itu mengapa lemparan meleset total itu terjadi? Mengerti saya tidak memiliki kekuatan kaki. Jadi saya melihatnya dengan rasional dan berkata, alasan mengapa saya melempar bola yang tidak menyentuh ring, karena kaki saya tidak ada di sana. Saya harus memastikan mereka akan ada di sana. Benar, saya harus menjadi lebih kuat. Anda harus melakukan hal-hal sulit dan menonton pertandingan itu, dan mempelajari pertandingan itu agar tidak membuat kesalahan. Itu berulang kali. Anda harus menghadapinya. Hadapi itu harus menghadapinya. Hadapi itu, belajar darinya.
menyebalkan untuk kalah. Anda tidak ingin memiliki perasaan itu lagi kan? Jadi, Anda harus benar-benar mempelajarinya, menghadapinya. Dan bukan untuk mengatakan Anda akan menang pada kali berikutnya. Anda menghadapi, tapi setidaknya Anda akan memberi diri Anda peluang yang lebih baik. Lebih baik ya, ini itu adalah sebuah obsesi yang menyertainya. Anda ingin segala sesuatunya sesempurna mungkin, memahami bahwa tidak ada yang pernah sempurna, tetapi tantangannya adalah mencoba membuatnya sesempurna mungkin, dan apa yang dapat Anda lakukan itu ada dalam kendali Anda. Jadi, kendalikan apa yang Anda bisa. Saya tidak tahu apakah itu yang Anda sebut pola pikir mamba, tetapi bagaimana Anda mengembangkannya dan kapan itu dimulai di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Karena banyak anak yang saya lawan adalah anak dalam kota. Jadi Anda melihat saya seolah-olah, oke, anak ini lunak. Mereka merasa seperti mereka bisa mencoba fisik atau mencoba mengintimidasi saya dan melakukan semua hal lain yang tidak bisa mereka lakukan. Benar mencoba menyerang saya. Bagaimana saya akan menyerang Anda? Bagaimana saya bisa secara mental mencari cara untuk menghancurkan Anda? Bagaimana saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa tidak saya memiliki keunggulan dan apa yang akan Anda lakukan untuk menghancurkan orang secara mental? Kemudian salah satu hal yang akan saya lakukan adalah semua orang akan berada di kantin bekerja. Anda tahu, makan dan melakukan hal semacam itu. Saya hanya kembali ke gym. Jadi itu cara saya menunjukkan kepada mereka, Anda tidak akan bekerja lebih keras dari saya. Wow, saya melihat banyak pemain berlibur dengan pemain lain yang merupakan teman dekat dan atau hanya berlibur hanya untuk berlibur atau hanya nongkrong hanya untuk nongkrong seperti saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Kenapa Anda tidak melakukan itu ya? Karena ketika saya pensiun, saya tidak ingin harus mengatakan, saya berharap saya telah melakukan lebih banyak. Saya tidak menginginkan itu. Saya bermain game dengan flu, saya bermain game dengan demam, 102 derajat kawan. Dan kami memiliki pertandingan melawan Toronto pada tahun 2000. Dan Vince sedang mengobrak-abrik liga punggung. Saya hancur-hancur. Jadi saya akan berada di garis laap seperti, oke, ada banyak hari di mana Anda tahu Anda bisa istirahat. Dan pulih hari ini bukan salah satunya. Punggungmu bisa mengganggumu. Di hari lain, itu tidak menggangguku. Hari ini dia harus menghadapiku hari ini. Anda bermain melawan Golden State Warriors, Anda akan mengambil tembakan Anda dan kemudian tiba-tiba boom ya, Achilles terjadi. Teman saya, Nemadia, berkata, saya tidak tahu bagaimana orang ini melakukannya. Dia pergi dan melakukan lemparan bebas. Dan kemudian Anda berjalan turun dari panggung. Bagaimana Anda mentolerir rasa sakit seperti itu? Anda tahu, saya menggunakan ini. Saya menceritakan contoh ini dan saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menjelaskannya. Anda tahu, Anda mengalami cedera hamstring Anda, menarik hamstring Anda dengan sangat-sangat buruk Anda di rumah tiba kebakaran terjadi di dalam lubang. Saya berani bertaruh bahwa Anda akan melupakan hamstring Anda. Anda akan berlari ke atas. Anda akan meraih anak-anak Anda. Anda akan memastikan istri Anda baik-baik saja keluar dari rumah itu. Benar, dan alasannya adalah karena nyawa keluarga Anda lebih penting daripada cedera hamstring Anda. Dan jadi ketika permainan lebih penting daripada cedera itu sendiri, Anda tidak merasakan cedera itu tidak pada saat itu. Jadi Anda pergi ke ruang ganti, lalu salah satu reporter berkata, tetapi jika ada orang yang akan melewati ini, mungkin itu Anda benar. Anda menundukkan kepala dan Anda berkata,
Oh, kawan, benar. Dan Anda memiliki air mata di mata Anda. Ya, apa yang Anda pikirkan? Dan semua tekanan itu. Saya berpikir seperti saya tidak tahu. Apakah saya bisa melakukan ini? Saya tidak tahu. Ada begitu banyak faktor, ada operasi yang harus dilakukan. Operasi harus berjalan dengan baik dan kemudian memikirkan seperti apa proses pemulihan itu nantinya. Ini proses yang panjang. Apakah saya ingin melakukan itu? Saya tidak tahu apakah saya ingin melakukannya. Saya tidak tahu Anda. Tidak tahu apakah Anda ingin melakukannya atau Anda tidak tahu apakah Anda akan bisa kembali dari itu. Keduanya saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Saya tidak tahu apakah saya ingin melakukannya. Mengerti ketika saya pergi ke ruang pelatih, anak-anak saya ada di sana dan Anda tahu, mereka melihat Anda dan semacamnya. Dan saya melihat mereka dan saya seperti Anda. Tahu tidak apa-apa ayah? Akan baik-baik saja sebagai orang tua, Anda harus memberi contoh. Anda harus memberi contoh ini. Ini adalah rintangan lain. Rintangan ini tidak dapat mendefinisikan saya ini. Tidak akan saya ini. Tidak akan bertanggung jawab atas saya melangkah pergi dari permainan yang saya cintai. Saya akan melangkah pergi dengan syarat saya sendiri. Dan saat itulah keputusan dibuat bahwa Anda tahu apa saya melakukannya. Ya, Anda harus memimpin dengan memberi contoh sebagai orang tua. Anda harus memimpin dengan memberi contoh. Jika Anda ingin anak-anak, Anda melakukan apapun yang ingin mereka capai dalam hidup Anda, harus menunjukkan kepada mereka Anda melakukan pekerjaan. Anda bekerja cukup keras. Mimpi menjadi kenyataan. Anda tahu bahwa kita semua tahu itu. Tetapi mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan dari malam ini adalah pemahaman bahwa masa itu ketika Anda bangun pagi dan Anda bekerja keras. Masa-masa itu ketika Anda begadang dan Anda bekerja keras. Masa-masa itu ketika Anda tidak merasa ingin bekerja, Anda terlalu lelah. Anda tidak ingin mendorong diri sendiri, tetapi Anda tetap melakukannya. Itu sebenarnya adalah mimpinya itu. Mimpinya itu bukan tujuannya. Itu adalah perjalanannya. Dan jika kalian bisa memahaminya, maka apa yang akan kalian lihat terjadi adalah bahwa kalian tidak akan mencapai impian kalian. Impian kalian tidak akan menjadi kenyataan. Sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Saya pikir definisi kehebatan adalah untuk menginspirasi orang-orang di sebelah Anda. Ya, saya pikir itulah kehebatan. Atau seharusnya itu bukan sesuatu yang hidup dan mati dengan satu orang. Itu adalah bagaimana Anda bisa menginspirasi seseorang untuk kemudian pada gilirannya menginspirasi orang lain yang menginspirasi orang lain. Dan begitulah cara Anda menciptakan sesuatu yang saya pikir bertahan selamanya. Ya, dan saya pikir itu tantangan kita sebagai manusia adalah untuk mencari tahu bagaimana kisah kita dapat berdampak pada orang lain dan memotivasi mereka dengan cara untuk menciptakan kehebatan mereka sendiri apa yang bisa. Saya katakan, Mamba pamit.